Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum tahiyatul Islam wa tahiyatul ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istaqama bi sunnatihi ila yaumil wa ba'du. Ya ayyuhal hadirun musikum wa nafsi taqwallah. كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jemaah rahimakumullah, malam ini malam 22, berarti kurang lebih 8 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Subhanallah, tidak terasa sepertinya kita baru saja sahur, tapi Ramadan begitu cepat berlalu akan meninggalkan. Yang mana pertanyaan saya kepada diri saya sendiri, apakah tahun depan Allah masih memberikan saya kesempatan untuk menikmati hidangan Allah di bulan suci Ramadan? Jangankan nunggu tahun depan, Pak. Jangankan nunggu Ramadan tahun depan. Besok kita masih ada atau enggak ada di alam dunia ini, kita tidak tahu. Bapak bisa buka Quran surat Luqman ayat 30, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada." Seseorang tidak tahu di bumi mana ia akan dimatikan dia. Orang lahir di Purwokerto, meninggalnya di Jakarta, dikuburnya di Garut Rifah. Kita tidak tahu bumi mana Allah wafatkan dia. Dan Syekh Ali Jabir lahir di Madinah, meninggalnya dekat rumah saya, di rumah sakit Yarsi. Benar kata Allah Azza wa Jalla, semua makhluk manusia tidak tahu di mana dia akan dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa kata Allah? "Wa man tadri nafsun ma taksibu ghada." Dan Allah Azza wa Jalla juga menyembunyikan kapan waktu kita dimatikan. Ajal kita ketika kita di ruh, di perut ibu kita usia 120 hari, fayunfahu fihi ruh, ditiup ruh di dalam janin, fayuktabu bikatbi ajali wa rizkihi wa syaqiyyun aw sa'id. Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh sambil menitipkan 4 hal. Yang pertama tentang rizkinya, nanti ini dia ketika hidup di dunia miskin atau kaya. Ya, kemudian tentang ajalnya, kapan dia nanti meninggal. Dia kita di perut ibu kita 4 bulan. Kemudian dicatat juga sebenarnya dia ini nanti hidupnya bahagia di surga atau dia sengsara nanti di neraka. Udah Allah catat. Subhanallah, dia tahu dia kapan kita akan wafat. Maka nasihat saya buat diri saya dan buat yang mendengarkan kajian hari ini, yuk 10 terakhir ini kita tambah semangat lagi, tambah termotivasi lagi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Rasulullah SAW, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja di antara kita ketika bangun berdiri di malam hari, kemudian bisa maksimal ibadah kita, maka kita diampuni dosa kita yang lain. Dan yang dahsyatnya apa? Umat Nabi Muhammad ini, Pak, umurnya pendek-pendek. Bapak, saya, semua kita umurnya sudah diprediksi sama Nabi Muhammad. A'maru ummati baina 60 wa 70 wal qalilun min fawqa dzalik. Umur umatku kata Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang umurnya di atas 71 tahun ke atas itu sedikit. Bisa dihitung, Pak. Persentasinya itu nggak sampai 10%. Mayoritas yang meninggal umat Nabi Muhammad umur 60-70 tahun. Jadi kalau ada orang umurnya 71 tahun, pada saat dia bikin reunian bukber, itu yang datang paling cuma 3 orang satu kelas, yang datang 2 orang, sisanya kemana? Sudah jadi penghuni kubur. Makanya Allah Azza wa Jalla sayang kepada umat Nabi Muhammad. Hanya umat Nabi Muhammad yang dikasih Lailatul Qadar, dilipat gandakan umurnya dari sisi amal. Jadi ketika dia beramal sekali, dikasihnya 83 tahun. Kenapa? Karena kita kalau mau menyaingi Nabi Adam, gak bisa.
Nabi Adam alaihissalam umurnya 1000 tahun dikurang 40. Mau menyayangi Nabi Musa alaihissalam nggak bisa. Nabi Musa umurnya di atas 300 tahun. Mau menyayangi Nabi Nuh nggak bisa. 950 tahun dia. Kita umurnya pendek-pendek. Rasulullah wafat umur 63 tahun. Makanya Allah hadirkan Lailatul Qadar. Melejitkan kualitas amal kita di hadapan Allah. Semalam saya bayar 83 tahun. Allahu Akbar. Ini khusus buat umat Muhammad. Nabi Adam alaihissalam umurnya 1000 tahun. Dalam sebuah hadis sahih diceritakan ketika Allah bilang nanti kamu hidup di bumi 1000 tahun. Saya kirimkan ke bumi, umur kamu 1000 tahun. Kemudian Nabi Adam alaihissalam diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla bintang-bintang. Bintang-bintang ini adalah gambaran keturunan Nabi Adam alaihissalam. Gambaran keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu ada satu sinar cahaya yang membuat Nabi Adam bertanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ini siapa? Cucu saya atas nama siapa? Kok sinarnya membuat saya menarik tertarik? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya Adam, hadza dzurriyyatukum Idris. Ini termasuk cucu kamu namanya Idris. Berapa umurnya Idris? Di antara nabi yang umurnya pendek Pak adalah Nabi Idris. Setelah itu selain itu umurnya panjang ratusan tahun. Berapa umurnya? Kata Nabi Adam alaihissalam, Situn. Umurnya 60 tahun. Umurnya 60 tahun. Nabi Adam alaihissalam tak tega lihat kakek kita, kakek moyang kita tak tega. 60 tahun, sedikit banget. Sebentar banget. Sementara saya 1000 tahun lama. Ya udah, kalau begitu Allah, saya kasih umur saya 40 tahun. Jadi 40 tahun, 1000 dikurang 40 jadi berapa Pak? Kalau orang pajak hitungannya jago. 960. Saya berikan umur saya 40. Ketika sampai umur 960 tahun Nabi Adam alaihissalam, datanglah malaikatul maut. Adam, hari ini jadwal engkau akan kucabut ruh dari badan kamu, dari jasad kamu. Nabi Adam komplain, kan bukan kau umur saya 1000 tahun. Kenapa kalau 960 tahun udah dicabut nyawa saya? Nabi Adam mengeluh komplain. Apa kata malaikat? Engkau lupa. Nasita fanasya baniku. Kamu lupa dan seluruh anak cucumu dikasih sifat lupa. Jadi itu awal lupa Nabi Adam. Ketika dikasih 1000 tahun umur, dikurang 40 tahun diberikan dengan Idris, lupa. Kita lupa. Makanya sifat lupa itu wajar. Sifat yang memang sifat kita sebagai manusia. Manusia diambil dari kata al-insan. Al-insan diambil dari dasar kata nasya yang saya lupa. Makanya kalau kita sempat bermaksiat, sempat durhaka sama Allah, istighfar. Allah Azza wa Jalla pasti ampuni kita. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 110. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Siapa yang bermaksiat, dia lupa dia diciptakan Allah buat ibadah, dia diciptakan Allah buat mengabdikan hidup matinya buat Allah. Tiba-tiba di tengah jalan syaitan goda dia lupa sebagai hakikat diri dia sebagai hamba Allah. Dia malah memilih jadi budak dunia, budak uang, budak jabatan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Udah, buru-buru kamu istighfar, jangan lama-lama. Selama jasad masih ruh masih di jasad kamu masih punya kesempatan diampuni dosa. Langsung istighfar. Apa kata Allah? Kalau kamu ketika berbuat maksiat menzalimi diri kamu, langsung istighfar, kamu pasti. Ini yajidillah Pak, itu artinya pasti Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Kenapa? Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Makanya syaitan kesel nih kalau ada hamba Allah yang beristighfar dan mohon ampun kepada Allah. Dia udah capek-capek mau masukin kita ke neraka, tiba-tiba selama hidup kita istighfar, taubat kembali kepada Allah, setan kesel, setan marah. Oleh itu jamaah rahimakumullah, Lailatul Qadar tujuan Allah hadirkan untuk melejitkan kualitas umur umat Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr." Kalau kita dapat malam itu, nilai ibadahnya seperti ibadah 1000 tahun, bahkan lebih. Khairun min itu artinya lebih dari 1000 tahun. Insya Allah 83 tahun kalau kita batasi sampai 83 tahun, insya Allah lebih. Bagaimana cara biar kita bisa dapat Lailatul Qadar? Nah, ini pertanyaan. Banyak pertanyaan kepada saya, apa amalan biar bisa dapat Lailatul Qadar? Nabi Muhammad SAW
ketika 10 malam terakhir itu ngapain? Jadi sebelum 10 terakhir Pak, Nabi Muhammad disembunyikan kapan Lailatul Qadar. Nabi nggak tahu. Karena Nabi nggak tahu, Nabi pernah i'tikaf 30 hari full Ramadan di Masjid Nabawi. Akhirnya Nabi i'tikaf 20 hari. Datang Malaikat Jibril alaihissalam, Muhammad, tahukah engkau malam Lailatul Qadar yang disembunyikan Allah kapan itu datangnya? Kapan engkau akan dapatkannya? Itu di 10 malam terakhir. Kira-kira dapat informasi dari Malaikat Jibril, Lailatul Qadar 10 terakhir, apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Karena idza dakhala alaihi al-ashru syadda mizarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Nabi SAW kalau udah 10 terakhir nih, Pak udah nggak main-main lagi. Udah kagak ke Tanah Abang, kagak ke Tamrin City, handphone semuanya dibatesin, TV dimatiin. Kenapa? Nabi fokus ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi bangunkan anak istri. Nah, ini 10 terakhir. Nah. Jangan main-main, jangan macam-macam. Kamu bisa dapat Lailatul Qadar yang satu malam sama kayak kamu ibadah 83 tahun. Bayangkan kalau Bapak dapat Lailatul Qadar 10 kali, berarti Bapak 830 tahun beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa melogika. Makanya kita umat Nabi yang terakhir, umat yang Allah hadirkan di bumi terakhir, al-akhirun, tapi kita al-awwalun, tapi pertama kali masuk surga. Nabi Muhammad SAW umatnya terakhir secara tahun, secara hitungan tahun, tapi nanti di surga pertama kali. Kenapa? Nggak punya umat lain yang terkata khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau itu jemaah, apa yang dilakukan yang pertama i'tikaf. Dan yang dahsyatnya ketika Nabi wafat, i'tikaf dilanjutkan sama istrinya. Istrinya bikin tenda di samping Masjid Nabawi supaya nggak menyampur sama bapak-bapak. Ya, dilakukan oleh Aisyah dan Siti Hafsah dan semuanya. Ini menunjukkan kepada kita kalau istri Nabi saja i'tikaf, masa kita yang laki-laki yang kuat, yang punya kemampuan gak i'tikaf? Ya amal untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Terus i'tikaf itu kapan? Apakah 10 terakhir? 10-10-nya kita i'tikaf? Di sini para ulama khilaf. Tapi yang benar, yang rajih, yang paling kuat, i'tikaf nggak harus 10 kali, 10 hari. Bapak bisa melakukannya 9 hari, 7 hari, sesuai dengan mayoritas orang mendapatkan Lailatul Qadar. Kapan mayoritas orang mendapatkan Lailatul Qadar? Rasulullah SAW bersabda, taharrau Lailatul Qadri fa innahu fi ashril awakhir fa innahu fi witri. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari. Dan Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, disebutkan oleh Muhammad SAW. Malam 21. Kalau malam ini mungkin kita kerja, kita capek letih. Nanti besok malam Bapak dari maghrib buka puasa sampai jam 8 pagi. Nah, ini nasihat saya kalau mau dapat Lailatul Qadar, dari maghrib buka puasa, izin sama istri sama anak, kita pergi ke luar kota Pak bisa. Kalau istri kita nitip dia minta maaf, saya mau pergi ke Jogja 3 hari, saya mau pergi ke Bandung 2 hari. Nah sekarang Bapak rubah. Kalau saya bisa pergi jalan-jalan buat dunia, bisa buat belanja, bisa buat jalan-jalan, bisa buat traveling, maka saya mau izin sama istri anak saya. Nah, ayah hari ini mau baju, mau 2 hari di masjid. So, bisa, semua kita nggak ada yang nggak bisa i'tikaf, semuanya bisa i'tikaf. Nanti maghrib sampai subuh, karena ayatnya berbunyi hatta matla'il fajr. Dia nunggu kedatangan malam Lailatul Qadar sampai fajar menyongsong. Dan kalau kita dapat pada Lailatul Qadar, kita akan merasakan paling bahagia, paling tenang. Malamnya dia nggak panas, dia nggak dingin, ya. Kemudian matahari akan berwarna merah ketika dia menyongsong fajar. Dan ini tidak diketahui kecuali hanya orang-orang yang benar-benar i'tikaf dan bermotivasi kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jamaah rahimahullah, dari Lailatul Qadar ini kita belajar apa? Bahwa amalan yang dihitung sama Allah itu di akhir. Sekarang ini kita cuma latihan. Nanti benar atau enggak kita dianggap baik sama Allah lihat ujung akhir hidup kita. Buktinya Ramadan bukan dikasih di awal Ramadan Lailatul Qadar, tapi dikasih di terakhir Ramadan. Ini gambaran Pak buat kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kamu sekarang lagi latihan menuju finish.
untuk happy ending atau su'ul khatimah. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dihitung hanya innama ini bahasa Arab adatul hasab, yang membatasi, alat yang dipakai untuk membatasi sesuatu. Innamal a'malu, amal kita hanya sebenarnya nanti pembuktiannya di akhir khawatim. Makanya Ummu Salamah ketika ditanya sama orang-orang, ya Ummu Salamah, ma'aktaru du'ain Nabi di baiti, apa sih doa yang paling banyak Nabi baca di rumah? Bapak akan kaget, saya akan kaget. Nabi padahal sudah dijamin surga. Nabi setiap tahun bertemu Lailatul Qadar. Nabi SAW Allah berikan kemuliaan melihat Allah langsung tanpa hijab Isra Mi'raj. Tapi ketika di rumah apa doa Nabi SAW yang dikasih tahu sama istri beliau berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku istiqomah ibadah. Nabi ibadah. Kenapa? Karena hati kita nih disebut hati itu al-qalb. Apa itu al-qalb? Secara bahasa artinya syai'un yataqallab, sesuatu yang gampang terbolak-balik. Hari ini kita bisa sholat Pak, bisa ngaji dengan Quran, dengan hadis, tapi kalau Allah berkehendak besok salah milih teman, salah milih sahabat, akhirnya sahabat ngajak kita minum, ngajak kita teler. Na'udzubillah, pas lagi teler kita dimatikan Allah. Na'udzubillah ini sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka tergelincir sudah maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah enggak nyelamatin diri. Jadi jangan bangga berbuat maksiat, nanti saya masih tua, saya masih ada kesempatan nanti. Nggak bisa. Karena kalau Allah sudah gelincirkan hati kamu, Allah sudah nggak mau hati kamu balik di tracknya Allah, kamu akan mati dalam kesesatan. Makanya yang dipelajari, yang kita bisa ambil hikmah dari Lailatul Qadar di akhir Ramadan, ingat hidup kita dihitung di akhir. Kita baik atau buruk. Makanya jangan pernah menjustis orang dari hari ini. Wah, dia pasti masuk neraka tuh, buktinya dia nggak sholat. Nggak bisa. Dia pasti masuk neraka tuh, kerjaannya dukun. Nggak bisa. Karena akhir hayat seseorang siapapun dia itu di tangan Allah. Biadillah, Allah yang membalikkan hatinya dia. Kalau Allah mau, dia jadi orang paling soleh, bahkan lebih soleh dari dia. Bapak pernah ingat kisah seorang wanita pezina di zaman Rasulullah. Dia berzina, bahkan ketika dia zina dia udah nikah, berzina. Kan orang kalau udah nikah berzina hukumannya apa Pak? Hukumannya dirajam sampai mati. Ya. Kemudian dia datang ke Rasulullah, hatinya dia panas, jadi dia kepengen udah saya mau taubat dan nasuha, saya pengen kembali kepada Allah. Dia datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini imra'atun minaz zina wa inni humla. Saya ini wanita yang udah berzina, Rasul, saya lagi hamil. Rasulullah SAW kaget. Dan Rasulullah SAW ini wanita berakal atau gila? Enggak, Rasul dia normal. Ya kata Rasulullah SAW, kamu pulang, tunggu sampai janin kamu lahir. Lahir, datang lagi ke Rasul. Rasul sebenarnya nggak mau hukum, karena dia udah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kita Nabi SAW, ya udah pulang, susuin dia 2 tahun. Disusuin 2 tahun, datang lagi ke Rasulullah SAW. Dia panas, dia nggak mau mati dalam keadaan meninggalkan dosa yang belum diterima, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, adi hududullah, udah tegakkan hukum Allah, rajam saya. Nabi SAW akhirnya karena permintaan wanita ini Nabi rajam bersama para sahabat Nabi SAW. Di antara sahabat yang mencela wanita ini adalah Khalid bin Walid. Dia bawa batu besar, ditimpuk, berdarah dan mati. Wanita ini dilaknat sama Khalid bin Walid, dasar wanita berzina. Khalid saat itu belum berilmu, ya. Kita nggak bisa menyalahkan karena dia belum berilmu. Sampai datang ilmu dengan Muhammad. Apa kata Rasulullah SAW kepada Khalid? Ya Khalid, la tal'anu, fa innahu qad tabat 'ala Allah. Lau qusimat taubatuhu 'ala ahli Madinah la wasi'at. Khalid, jangan cela wanita ini. Jangan kamu laknat wanita ini. Kenapa? Wanita ini kalau taubatnya mau dibagi ke seluruh penduduk Madinah, maka akan cukup untuk bisa menerima Allah, menerima gara-gara satu taubatnya dia, Allah bisa terima satu penduduk Madinah taubat. Jangan jalan. Ini menunjukkan kepada kita
Kenapa Lailatul Qadar di akhir Ramadan? Ini pelajaran hidup kita, bahwa hidup kita baik atau enggak dihitung dari di akhir kehidupan kita. Jangan pernah melihat masa lalu kita yang baik. Yang penting hari ini saya bertobat kepada Allah, saya kembali kepada Allah, buka Al-Quran, baca Quran, tadabbur Quran, pahami Al-Quran. Saya mau jadi ahli Quran. Saya udah capek. 10 tahun saya nggak baca Quran, 20 tahun. Tapi tahun ini sampai mati Allah berikan saya anugerah bisa baca Quran. Matinya lagi baca Quran. Amin ya Rabbal. Berarti Allah masih sayang sama saya. Buktinya saya belum dimatikan. Ya, buktinya saya belum ada di alam kubur, masih ada di alam dunia. Ini membuktikan kepada saya Allah masih ingin memberikan harapan saya jadi penghuni surga. Azza wa Jalla mati nanti tidak diazab. Amin. Dikubur tidak diazab. Nanti seluruh amalan-amalan kita Pak akan berbentuk makhluk di kubur. Bapak sholatnya jadi makhluk, jadi teman kita di kubur. Bapak baca Quran jadi teman kita di kubur. Wah, ini sosoknya kata Nabi SAW, nanti sosok amal soleh kita, dia akan berbentuk menjadi khalq yang riha thayyibah, wangi badannya, rupawan, enak dilihat, enak diajak ngobrol, enak kita bercengkrama sama dia. Kita tanya sama dia ketika di kubur nanti kita sama-sama semua kita akan merasakan. Kita tanya sama dia, "Man anta? Siapa kamu?" Dia menjawab, "Apa? Ana amaluka alladzi fid dunya." Saya amal kamu dulu di dunia. Kamu tobatkan sama Allah, baca Quran, rajin sampai mati kamu jaga baca Quran. Ini saya sekarang teman-teman. Dulu kamu rajin sedekah kan? Di saat orang-orang pada pelit, kamu infakkan harta kamu, dia mau kamu bangun masjid, kamu bangun pesantren, banti dompo, kamu bangun channel-channel dakwah Islam, menyebarkan agama ini. Saya teman-teman. Kemudian kita mengatakan apa nanti? Amin. Mudah-mudahan kita dapatkan hadis nanti. Apa yang kita katakan? Ya Rabb, aqim sa'ah. Ya Allah, tegakkan kiamat hari ini. Kalau di kuburan udah enak, bagaimana nanti di surga? Lebih enak lagi. Buru-buru deh, cepet-cepet deh sama hari kiamat. Tapi mereka Pak, yang matinya dalam keadaan maksiat, tidak sempat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia menyangka akhirat cuma cerita dunia yang nyata, dia nggak percaya hari kiamat. Nanti dia akan ditemani sosok kata Rasulullah SAW, raiha khabitha, orang ini kayak monster jelek, bengis, jahat, badannya bau. Kita nggak mau ditemenin sama dia. Kita bilang pergi nggak bisa. Saya teman kamu, saya ditetapkan Allah jadi teman kamu di kubur sampai kiamat. Siapa kamu? Katanya orang-orang suka, orang jahat, ahli maksiat, ahli fajir, orang-orang kafir. Mana? Siapa kamu? Dia menjawab, ana amaluka alladzi fid dunya. Saya amal kamu dulu di dunia. Kamu nggak pernah ngaji kan? Nah, saya sekarang ini. Kamu dulu nggak pernah sholat kayak ini, saya. Kamu dulu pelit kan, harta kamu simpan koya-koya, nggak di jalan Allah, saya. Nah, apa kata dia Pak? Ya Rabb, la tuqimis sa'ah. Wahai Allah, jangan tegakkan kiamat. Jangan. Kenapa? Kalau di kubur aja udah nggak enak, bagaimana di neraka? Lebih nggak enak lagi, lebih nyusahin lagi, lebih menyakitkan saya. Kalau itu jemaah rahmatullah, kajian singkat kita. Yuk istiqomah pasca Ramadan, kita soleh mengenal Allah bukan hanya di bulan Ramadan. Yang saya sedih, Ramadan penuh masjid. Subuh Masya Allah penuh. Kenapa? Karena sahur, kebangun subuh. Ya, makanya kita mau nggak mau sholat di masjid karena udah bangun. Daripada tidur lagi, mumpung azan akhirnya ke masjid. Setelah Ramadan kita nggak lihat batang hidungnya lagi. Masjid kembali satu-satu. Yang dulunya yang kemarin Ramadan full bisa sampai belakang ketika pasca Ramadan. Para ulama mengajarkan kita Pak, kunu rabbaniyin, wala takunu ramadhaniyin. Jadilah hamba-hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Siapa hamba Ramadan? Baca Qur'annya cuma di bulan Ramadan. Siapa hamba Ramadan? Sedekahnya cuma di bulan Ramadan. Siapa hamba Ramadan? Dia bukan hamba Allah kata para ulama. Dia ngaji, dia sholat cuma di bulan Ramadan. Di luar Ramadan dia tidak sholat. Itu hamba-hamba Ramadan kata para ulama. Alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Dia tidak kenal Allah cuma di bulan Ramadan dia kenal Allah. Setelah Ramadan seolah-olah dia tidak kenal lagi Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada habitatnya dia, kembali kepada malasnya dia beribadah, menjadikan dunia tujuan hidup dia. Dia lupa dengan kehidupan akhirat yang selama-lamanya ada. Waliyahulillah. Jadi nasihat saya buat diri saya, ayo i'tikaf walaupun cuma 1 hari. Walaupun nanti ada kewajiban beriktikaf 10 terakhir gak ada. Para ulama sudah sepakat i'tikaf hukumnya bukan wajib. Masnun hukumnya disunnahkan.
Ya, i'tikaf ini hukumnya disunnahkan. Di antaranya adalah Syekh Utsman Al-Khamis, ulama fikih, beliau mengatakan antum i'tikaf minimal 30 menit minimal. Apa artinya i'tikaf? Lubusu la al-labsu wal maqtu fil masjid bi ibadah makhsusah ala syakhs makhsus taqarruban ila Allah. Kita duduk nih Pak, Bapak dalam hati aku, saya pengen deketin diri kepada Engkau. Bapak diam tuh ngomong baca di dalam diri kita ya. Walaupun nggak ada niat khusus nawaitul i'tikaf dan sebagainya, boleh baca boleh enggak. Bapak langsung dulu, ya Allah ini 10 terakhir. Nanti jangan pulang dulu, jangan balik ke kantor. Kalau masih ada kesempatan sampai jam 1, saya pengen baca Quran sampai setengah jam, 1 juz di masjid tadi. Para ulama sepakat i'tikaf wajib hukumnya di masjid, nggak boleh di luar. Apa dalilnya? Ya, antahhirul bait wa antum aakifuna fil masajid ya. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dalam Quran surah Al-Baqarah, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kau bersenggama sama istrimu sedangkan kau i'tikaf di masjid. Quran menyuruh kita i'tikaf di masjid, bukan di lain, bukan di kantor, bukan di ruangan kita, bukan di mall, bukan di pasar. I'tikaf di masjid. Jadi berdiam diri di masjid, mau itu lama maupun sebentar, dengan niat deketin diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan amalan-amalan khusus. Amalan khususnya apa? Baca Quran, zikir, istighfar, ya Pak, dan lain sebagainya. Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Kalau nggak ada yang ditanya, kita sama-sama berdoa. Allah Ustaz. Ya, baik Pak, sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita Lailatul Qadar. Apa doa yang paling banyak membuat orang bisa dapat Lailatul Qadar? Ketika Aisyah ditanya, ya Aisyah, kalau kita dapat Lailatul Qadar, apa yang paling banyak kita harus baca? Aisyah mengatakan, bacalah Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu Pak. Allahumma innaka, ya Allah sesungguhnya Engkau afu, Maha Pemaaf, karim, Maha Mulia. Tuhibbul afwa, dan Engkau cinta dengan maaf. Ketika Engkau memaafkan, itu hal yang Engkau cinta ya Allah. Fa'fu anni, maafkan saya. Ini doa yang kita baca dari sekarang Pak. Tadi ya, bisa juga Bapak pakai ketika i'tikaf di sekarang. Nanti 20 menit, 10 menit. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Bismillah. Nanti kalau bisa qiyamul lail Pak ya. Qiyamul lail kami ngadain qiyamul lail bersama Syekh Imam Hafiz Sa'id Al-Sana 30 juz dari berbagai masjid. Alhamdulillah bisa sampai 3 juz, jam 12 sampai jam 3. Sekarang udah deh, jangan cari tarawih yang cepat-cepat, cari tarawih yang lama-lama. Kalau nggak bisa qiyamul lail, minimal cari tarawih yang lama-lama. Jangan cari tarawih yang 23 rakaat 5 menit. Di mana Pak? Di Blitar, Jawa Timur. Jadi imamnya bukan terinspirasi sama Rasul, terinspirasi sama pembalap Formula E. Ya, sampai jadi sorotan dunia Indonesia. Gara-gara ada satu masjid 23 rakaat 5 menit. Kita berhadapan sama Allah. Siapa Allah? Allah yang ngasih kita mata, Allah yang ngasih kita tangan, Allah yang ngasih kita anak. Bapak tahu ada 30 orang 30 tahun datang ke saya. Tolong doain saya bisa punya anak 30 tahun. Kita lagi sholat, ya Allah, Kau yang kasih saya anak, investasi akhirat saya. Maka bersyukur kepada Allah. Rasulullah ketika sholat terlalu lama. Bahkan Nabi tarawih, kenapa Nabi cuma 3 hari? Nabi SAW sholat tarawih cuma 3 hari. Selebihnya Nabi di rumah. Karena Nabi sahabat nggak bisa ngikutin tarawih Nabi. Nabi ketika tarawih yang dibaca apa? Surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Dia kita kuat nggak? Tarawih baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, kuat ya Pak? Boro-boro ya. Yang kita senang kalau imam bacanya kulhu. Kalau imam baca kulhu, Bismillahirrahmanirrahim, kulhu Allahu ahad. Dalam hati kita ngomong ya Allah, ini imam favorit, ini imam idola ini. Tapi kalau udah baca dari alif lam mim, waduh, ini imam gendeng ini. Ini orang nggak ngerti ya, banyak orang tua nggak ngerti kali, banyak orang anak kecil. Sholat sunnah nggak wajib di masjid. Engkau kalau nggak kuat sama imamnya, jangan komplain, sholatnya di rumah. Justru saya mau bermesraan sama Allah di bulan Ramadan karena saya bukan hafiz Quran. Kebetulan ada imamnya hafiz,
Karena dengerin Quran aja rahmat Allah, saya pengen sebanyak-banyaknya dengar huruf Quran jadi penerang kubur saya. Ya, jumlah ayat di dalam Al-Quran, huruf yang jadi cahaya di kubur kita 350.023 huruf. Maka karena saya baca juga belepotan, makhraj tajwid, saya gila dengan dunia, lupa sama menuntut ilmu agama. Mumpung Ramadan ada imam hafiz, saya mau di situ dapat 2 jam. Pegel, nggak apa-apa pegel, ngampuni dosa masa lalu saya. Dulu saya pernah berdiri di tempat maksiat, ya Allah, mudah-mudahan pegel ini jadi penebus dosa saya. Capek ini akan jadi pengampun dosa saya, ya Allah. Azza wa Jalla. Apalagi kalau kita nanti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi Ramadan, maka saya doain yang hadir hari ini dengan ceramah tahun depan Ramadan ini di Masjidil Haram. Amin. Yang aminnya paling kencang berangkat duluan. Amin. Yang nggak ucapin amin hanya ngantar sampai bandara. Bapak bayangin, Bapak di Masjidil Haram, saya sudah imam, waduh yang diharapin bukan saya sudah baca kulhu, yang diharapin saya sudah lama lagi syekh. Begitu jemaahnya. Kenapa niatnya apa? Pengen ngumpulin pahala sebanyak-banyak. Kenapa? Gak ada jaminan tahun depan kita Ramadan. Itu penghuni kubur yang dulu waktu tarawih nyari 23 rakaat 5 menit, dia balik lagi pengen ke dunia, ya Allah. Sholat gue gak diterima, ya Allah. Gak dihitung sama Allah jadi sholat gak diterima. Ada orang 60 tahun sholatnya gak diterima kata Rasulullah SAW. Kenapa? Rukunnya gak memenuhi syarat. Al-Fatihahnya gak dibaca dengan benar. Bayangkan Al-Fatihah itu komunikasi kita dengan Allah. Kita lagi ngobrol sama Allah, kita ini lagi nelpon Allah, Pak. Baca sholat itu, berarti kan Bapak sholat, Bapak lagi nelpon Allah, lagi komunikasi sama Allah. Apa kata Rasulullah SAW ketika engkau membaca Alhamdulillahirabbil alamin? Bapak lagi ngobrol sama Allah, Bapak yang memulai pembicaraan dengan Allah. Apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku memujiku. Ketika kita ngomong Ar-Rahmanir Rahim, Allah balas lagi Pak pembicaraan kita. Majjanani abdi, hambaku mengagungkanku. Ketika kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Allah balas lagi, hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini jatah hambaku. Kalau udah dia minta apapun, aku yang berikan permintaannya. Komunikasi sama Allah. Nah, kalau mau Allah yang ngobrol sama kita, Allah yang mulai pembicaraan dulu sama kita. Caranya gimana? Baca Quran. Kalau kita yang mulai, kita sholat dengan amalan dan sholat. Tapi kalau kita mau Allah yang ngajak kita bicara, baca Quran. Karena Quran kalam Allah, firman Allah Subhanahu Wa Taala, pembicaraan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi paling senang hobinya dengerin Quran dari orang lain yang suaranya bagus. Satu saat Nabi bilang sama Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, iqra' alayya al-Quran, bacain saya Quran. Kata Ibnu Mas'ud, kaifa aqra' wa 'alaika unzal, bagaimana saya bacain Quran? Quran kan langsung diturunkan Allah kepada engkau, Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi malaikat Jibril setiap Ramadan ngajarin engkau Quran, murajaah Qurannya bulan Ramadan khusus sama malaikat Jibril. Oh malu, saya nggak pantas baca Quran. Rasul paksa, bacain, tolong bacain, tolong. Uridu an asma' min ghairi. Saya pengen dengar Quran dari selain saya. Karena kamu suaranya bagus, itu Mas'ud. Dibaca sama Ibnu Mas'ud Quran. Surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Wa kaifa idza ji'na bika wa ji'na 'ala haula'i shahida. Muhammad, engkau akan jadi saksi atas perbuatan umatmu. Apakah mereka termasuk umatmu yang ikutin sunnah? Apa mereka yang ikutin artis-artis kafir, orang-orang kafir? Jadi saksi. Nabi jadi pembeda, ini umatnya yang bukan yang berhak atas syafaat. Ketika turun sampai di ayat itu, Ibnu Mas'ud menoleh kepada wajah Rasulullah, faidah dia terdrifan, dilihat air mata Rasul berlebih. Menangis Rasulullah SAW. Ya begitu kan Ramadan Syahrul Quran 10 terakhir ini, kalau memang mau Pak Arya diadain i'tikaf yang mulai, setuju nggak kita baca 3 juz? Imam 3 juz, setuju nggak? Yang ngomong setuju 1 orang, yang lainnya nggak setuju. Ya, mudah-mudahan tahun ini jadi Ramadan terbaik kita, jadi Ramadan yang mengantarkan kita kepada Lailatul Qadar. Satu malam kita dapat seperti kita ibadah 83 tahun. Kalau di Masjidil Haram sholat ini khusus umat Nabi Muhammad dari dulu, nggak akan diberikan kepada siapapun selain umat Nabi Muhammad. Sholat di Masjidil Haram sekarang sama kayak 100.000 kali sholat di Masjid Al-Badr. Untuk ngejar 1 kali sholat di Masjidil Haram, Bapak harus 100.000 kali sholat di tempat lain.
nggak bisa disaingin. Makanya kita punya niat umroh nanti kapanpun ya, kumpulin duit yang beli rokok, yang rokok, obat dari rokok. Kita dari subuh sampai maghrib bisa tahan rokok. Ini menunjukkan kepada kita tanpa rokok kita bisa hidup, betul atau betul? Betul. Ini yang rokok nggak mau undang ceramah lagi. Ya. Kalau dari subuh sampai maghrib saya sebulan ini saya bisa tahan rokok, buktinya saya nggak apa-apa, saya sehat, makin sehat. Maka di bulan Ramadan tuh saya nggak bohong, ini duitnya saya kumpulin, saya mau umroh, saya aja istri saya aja mau ngumpulin bekal menghadap Allah. Ali bin Abi Thalib ke kuburan, kata Ali bin Abi Thalib kepada kuburan, ahli kubur, inna buyutakum qad wusi'at, qad sukinat, inna buyutakum qad sukinat, wa inna amwalakum qad wusi'at, wa inna nisa'akum qad subitu. Kubur, ahli kubur, penghuni kubur, lihat rumah kamu ditempatin orang lain. Yang kamu mati-matian bangun rumah, kamu hidup dan punya tempat tinggal layak, yang mewah, yang nyaman, sekarang udah ditinggalin orang lain. Rumah kamu 2 kali 1. Lihat, harta kamu udah dibagi-bagi warisan. Dan bisa aku lihat istri kamu, mungkin dia bisa nikah sama orang lain, anak-anak kamu nikah sama orang lain. Kamu sendirian di kubur. Terus siapa yang nemenin? Kata Ali bin Abi Thalib, seandainya penghuni kubur bisa bicara, dia akan mengatakan apa? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kumpulin bekal mumpung masih hidup di dunia, dan bekal terbaik ketika engkau berjumpa dengan Allah hanya satu, ketakwaan. Azza terima kasih, kita berdoa kepada Allah Azza Jalla, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa kita, Allah terima amal kita selama bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 Astagfirullah, Astagfirullah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafar, ya Allah. Betapa banyak dosa yang kami lakukan kepada Engkau, ya Allah. Tapi Engkau tidak berhenti memberikan kami nikmat. Dosa mata, tapi Engkau masih memberikan kami nikmat penglihatan. Dosa telinga, masih Engkau berikan nikmat mendengar. Dosa tangan, tapi Engkau masih izinkan tangan ini bergerak, ya Allah. Betapa mulia Engkau, ya Allah, betapa penuh kasih sayang dirimu, ya Rabbal Alamin. Kami, Engkau datangkan nikmat, kami malah membalas dengan maksiat. Engkau datangkan karunia, kami malah mendatangkan pembangkangan kepada Ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampuni kealfaan kami, kekhilafan kami, ya Allah. Kami lupa, ya Allah, bahwa kami diciptakan hanya untuk beribadah kepada-Mu, bukan untuk yang lain, ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah lak, ya Rabbal Alamin. Salatku, ya Allah, hidupku, matiku, seluruh rangkaian ibadahku hanya untuk-Mu, ya Allah. Aku bersembahkan, ya Allah. Aku berjanji, ya Allah. Aku berjanji, ya Allah, ya Rahman. Aku gak tahu, kami gak tahu kapan waktu Engkau tetapkan ajal kami hidup di dunia ini, ya Allah. Satu permohonan kami, ya Allah, matikan kami dalam keadaan kami beramal soleh. Matikan kami dalam keadaan kami sholat, kami sujud, ya Allah. Jangan matikan kami dalam keadaan kami bermaksiat, ya Allah. Jangan matikan kami dalam keadaan kami durhaka kepada Engkau, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Jangan cabut nikmat iman yang begitu mahal dan berharga dalam hidup kami, yang kami tidak bisa beli dengan apapun dan berapapun. Ya Allah, terima kasih, ya Allah, nikmat iman, nikmat Islam ini, ya Allah. Kami menganggap nikmat hanya uang, ya Allah. Dari Allah tidak ada manfaat uang yang tidak mendekatkan diri kepada. Kami menganggap jabatan inilah yang memuliakan. Demi Allah, ya Allah, jabatan yang tidak membuat kami amanah, justru membuat kami tersungkur dalam kehinaan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kami menganggap popularitas terkenal itu membuat sebuah nilai gengsi. Padahal, ya Allah, tidak ada yang lebih bahagia kecuali dikenal Engkau, ya Allah. Tidak ada yang lebih memuliakan kecuali Engkau mengenal kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kami berikan anugerah mata ini agar setiap hari mau melihat mushaf Al-Quran, kalam firman-Mu, ya Allah. Jangan halangi mata ini untuk melihat Al-Quran, ya Allah. Kami sering melihat handphone kami lebih lama daripada kami melihat Al-Quran. Kami sering membuka media sosial kami lebih banyak, lebih lama daripada kami membuka Al-Quran. Allahumma ja'al Al-Quran rabi'a qulubina, ya Allah. Jadikan Quran yang membahagiakan hati kami. Jangan jadikan yang lain, ya Allah, masuk ke dalam hati kami. Jangan, ya Allah. Cukup Al-Quran yang jadi pembahagia hati kami, ya Allah. Wa jala'a ahzani, yang jadi penghilang kesedihan kami. Engkau berjanji Quran adalah obat dari segala macam penyakit, ya Allah. Ya Allah, berikan Al-Quran penghilang kesedihan kami. Wa jala'a huzni wa dhahaba humumi, penghilang kegelisahan kami, ya Allah. Wa dalilan wa sa'iqan ila jannatika jannati. Jadikan Quran yang kami baca, ya Allah, sebagai yang mengantarkan kami ke surga yang penuh kenikmatan, keabadian.
Allah ya Rahman ya Rahim, ketika kami wafat, kami tidak tahu bagaimana keadaan anak cucu kami, apakah mereka sholat atau tidak ya Allah. Bagaimana keadaan anak perempuan kami, apakah mereka menutup aurat atau tidak ya Allah. Kami tidak tahu ya Allah. Al-amru biyadi, semuanya ada di tangan. Maka satu permohonan kami, Engkau pemilik hati, Engkau pemilik hati ya Allah. Lunakkan hati anak cucu kami agar menjalankan perintah-Mu, mendirikan sholat lima waktu. Itu saja yang kami inginkan ya Allah. Bukan apapun ya Allah dari mereka, cuma satu, kami ingin mereka jadi anak-anak soleh. Rabbi habli minas salihin, jadikan mereka hamba-hamba minas salihin yang akan meneruskan amal soleh, yang akan jadi tabungan kami di kubur kami kelak, yang akan menjadi syafaat kami hari kiamat kelak. Kami memiliki anak ahli Quran, anak penghafal Quran yang memberikan kami mahkota kebanggaan nanti hari kiamat ya Allah. Berikan ya Allah, kami bukan habis Quran, betapa sering kami lupa menghafalkan kitab Allah. Tapi mohon izinkan ya Allah, izinkan kami memiliki anak penghafal Quran. Di saat seluruh anak lari dari orang tua kandungnya penghafal Quran, akan memberikan mahkota kebanggaan buat kami di hadapan yang lainnya ya Allah. Allah ya Allah. Allahumma Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami rajin salat lima waktu, anak cucu kami rajin salat lima waktu ya Allah. Terimalah doa kami, perkenankan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak. Kami lagi berjuang mencetak hadis Quran di Bogor. Kali ini kita pesantren Tahfiz Multimedia Asyabab. Ayo, saya bikin sanlat yang punya anak, datang ini pesantren gratis. Saya mau informasikan ke anak Bapak, cucu Bapak, tetangga, apalagi mohon maaf ya, yang berapa gratis full beasiswa. Karena kita pengen menjadikan negeri ini negeri penghafal Quran. Amin. Nanti Bapak mati, saya nanti 20 tahun lagi kita punya presiden penghafal Quran. Kita punya menteri penghafal Quran. Gubernur penghafal Quran. Ya, dirjen yang hafal Quran. Sehingga negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibah, orang berhukum yang tidak mungkin dia akan menyengsarakan rakyat, yang membuat rakyat sesat. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.